tadi yang sebelum-sebelumnya. Nah, tiga tokoh itu, yaitu Peirce, Virginia Satir, dan Milton Erickson, itu mempunyai kecenderungan kebatinan. Ya, dan Peirce dan Satir adalah tokoh dari Human Potential Movement yang tadi di awal-awal tadi tuh, yang meyakini bahwa manusia itu punya kekuatan tanpa batas. Ya, namanya karena manusia itu Tuhan. Karena mereka dan itu Human Potential Movement itu menyatukan antara filsafat timur dan sains. Nah, Human Potential Movement adalah induk dari NAM. Dari NAM itu banyak mengambil dari prinsip-prinsip akidah itu tadi. Nah, tokoh NLP tadi itu Peirce, Satir, dan Erickson serta Richard Blender tadi itu terkait dengan filsafat timur. Nah, Fritz Perls dia mempelajari Buddha dan Zen, menemukan terapi Gestalt. Nanti kita bahas nanti ada. Tinggal di SRN Institute menjadi riset di sana sampai tahun 1969. Nah, Milton Erickson adalah psikiater Amerika, spesialis hipnoterapi. Itu. Namanya Besara Ceto berarti misalnya. Spesialis hipnoterapi, mencanangkan teori alam bawah sadar yang memiliki kekuatan tersembunyi untuk memecahkan masalah. Ya, bukan dari teori ilmiah, tapi dari pengalaman pribadi. Dan tadi kan kita temukan kaitannya dengan yang tadi kita bahas tadi, satu kaitan juga, satu prinsip juga, walaupun entah dari mana belajar, tapi tetap satu juga alasannya. Tadi al-kufur millatun wahidah tadi yang bilang. Satu juga, kembalinya ke situ-situ juga. Ya, Virginia Satir dia juga dia psikolog keluarga, menggunakan hipnosis dan meditasi timur dalam pekerjaannya. Menganut filsafat timur, minta jenazah dibakar seperti cara dalam Hindu. Makanya erat sekali kaitannya dengan NAM. Ya. Oh, ini salah ini. Sini. Kaitan NLP dengan NAM, yaitu ya kecenderungan kebatinan tiga individu yang dijadikan model dalam NLP. Nampak pola bahasa dan istilah yang terkait dengan latar belakang mereka akal bawah sadar, aktualisasi diri, harmoni, dan lainnya. Di istilah-istilah khas NAM. Juga ya, Fritz Perls tadi adalah dia penemu dengan teori Gestalt, terapi Gestalt, dan juga parapsikologi dan Human Potential Movement, di mana Human Potential Movement ini menjadi rujukan dalam banyak hal pada NLP. Dan di bawahnya yang nggak kelihatan, Virginia dan Satir dan Peirce adalah periset di Esalen. Esalen itu tadi yang kita mau ke sana tadi itu. Itu jadi tidak bisa dipisahkan. Muncul dari sumber yang sama. Ya, dua orang ini yang dijadikan model oleh penggagas NLP, Richard Perls, Fritz Perls, Virginia Satir, dan Milton Erickson. Nah, dua orang-orang ini itu juga figur dalam psikologi, jadi akhirnya tercampur antara psikologi dan filsafat timur, akhirnya tidak bisa dibedakan. Dikira psikologi padahal filsafat timur. Walaupun ada juga yang teori mengkaitkan dalam psikologi, ya, nanti mungkin besok Ustaz Fajar Atim yang akan menerangkan lebih panjang lebar. Ini kaitan NLP ini tidak belum saya terjemahkan ya. Gitu. Nah, ini NLP didesain untuk untuk sebagai cabang dari Human Potential Movement, al-harakat al-qudrat al-basyariyah al-kaminah litakuna ibda'iyah, supaya lebih kreatif, marihah, menyenangkan, wasi'atul khayal, yang luas dalam berkhayalannya, pikirannya, mumtadah, dan berkesinambungan, mengalir jauh. Itu sebetulnya Jawa ya, mada yang mudu modot. Iya kan? Jadi mada yang mudu itu mada itu madanya modot. Mungkin dari Arab itu karetnya mat oh modot. Melaret.
Ya, sampai apa? Untuk apa merangkul semua potensi yang bermacam-macam untuk mengembangkan SDM yang baru. Maka tidak heran ketika orang-orang 6 ikut dan mereka juga ikut pelatihan NLP. Ya, nah ini dia. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu nafsul ma'rifi, apa namanya? Itu apa analisis apa? Itu kognitif psikologi apa namanya itu bisa tanya Pak Fazil Adim. Jadi psikologi sebentar aku carikan ya. Apa kognitif apa namanya kognitif dan behavior praktek iya itu ilmu dan itu memang diambil oleh orang-orang 6 dimasukkan dalam NLP seolah-olah ini ilmu NLP padahal itu kopas dari ilmu terapi kognitif behavior sekarang CBT, Cognitive Behavior Therapy. Itu terapi murni, terapi ilmu. Dengan mengajak bicara, mengajak bertanya itu ilmu. Tapi oleh 6 ini tadi seolah-olah itu sebagai roti sementara ya. Tapi dicampur apa mandumatum al-aqadiyah. Tentang apa satu rangkaian keyakinan mereka atau yang disebut dengan New Age Movement. Bukan New Age Movement ya, New Age Religions. Diyanah Al-Asr Al-Jadidah. Diyanah itu religion, Al-Asr Al-Jadidah New Age. Jadi campuran. Jadi yang benar-benar itu bukan punyanya NLP, tapi ngambil dari cognitive behavior. Nah, teori-teori kognitif behavior itu terkumpul akhirnya praktek-praktek psikologi itu diajarkan ke orang awam. Akhirnya orang awam, wah iya ya, ini apa ini mau cepet ini. Padahal tidak seperti itu. Teknik ini cepat, prakteknya tidak seperti itu prakteknya. Nah ini akhirnya teknik-teknik psikologi ini dikenalkan ke orang awam yang tadinya dikenal oleh psikologi di ruang terapi oleh orang-orang yang betul-betul menerapi. Yang betul-betul kecimpung dalam bidang itu, tapi ini enggak. Tapi dia apa namanya dicampur tadi ya dengan artinya kotorannya berupa ajaran keyakinan pesawat timur tadi, rotinya adalah dari CBT tadi, kognitif behavior therapy tadi. Akhirnya, oh ini terapi, ini ilmiah psikologi, makan kena kotorannya. Maka yang benar apa? Jauhi. Cari yang betul-betul dari yang ahli psikologi asli. Jangan dari yang teror-teror seperti itu yang comot sana comot sini yang tadi yang ciri khasnya tadi kan comot sana comot sini yang akhirnya dikotak ada jadi satu. Yang mana akhirnya adalah tadi seperti roti yang membungkus kotoran. Orang lihatnya roti, tapi begitu makan rotinya kotorannya masuk. Itu ya. Nah, seperti orang beli nasi goreng, mas ini nasi goreng enak mas. Oh iya, waktu masaknya ada angsiunya, ada babinya, ada itu sebagainya. Wah enak tenan lagi mas, ayo mas gratis lagi mas. Wah tambah semangat. Pokoknya apa-apa cenek Cak Pratu itu semangat pokoknya. Cak Pratuku. ini jadi NLP dengan 6 ini tidak bisa dipisahkan. Ya, apa kaitannya? Yaitu kaitan human potential movement dengan NLP jelas sekali. Ya, juga kaitannya dengan sama-sama membahas alam bawah sadar, mengagungkan alam bawah sadar. Akhirnya enggak lagi minta sama tapi minta kepada alam bawah sadar. Dengan keyakinan tadi bahwasanya Tuhan ada dalam diri, tugas kita adalah menemukan Tuhan. Dengan hipnosis itu dengan meditasi dan sebagainya. Yang mana itu semua gamblang sekali kaitannya dengan ini tadi. Iya. NLP memang untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Ya. Ya. Nah, masalah pada alam bawah sadar ini bisa digunakan untuk memasukkan keyakinan kufur. Nah, meyakini alam bawah sadar memiliki potensi
tanpa batas ini membuat orang terpesona. Ya. Mengandalkan hipnosis dan manipulasi kesadaran ini khasnya mereka itu apa? Menurunkan kesadaran. Kalau dalam sholat kan enggak, zikir kan enggak, full kesadaran. Ya, kenapa kita yang dari langit kita tinggalkan, dari Nabi SAW kita tinggalkan, kita enggak yakin bahwa itu adalah sempurna seolah-olah ya. Kita aja yang enggak tahu caranya, kita aja enggak kita praktekkan. Ini juga hanya untuk mencapai alam bawah sadar dengan praktek meditasi timur ya. Nah ini manipulasi kesadaran berbahaya bagi muslim karena menghentikan kesadaran yang menjadi syarat bagi taklif. Ya kalau orang gila, orang tidur kan tidak ada taklif, orang nggak sadar. Seperti minum khamr, ya menghilangkan kesadaran, gitu ya. Dan melemahkan akal untuk membedakan yang baik dan buruk. Nah ini berpotensi menyimpang dari keyakinan yang benar tanpa perlawanan. Anda adalah ini, Anda tanpa kita bisa melawan karena kesadaran kita habis. Sudah diturunkan kesadaran kita. Nah, salah satu tujuan NLP adalah mengubah keyakinan. Ada namanya prinsip-prinsip NLP. Ya. Ya ini yang apa namanya? Contohnya peta bukanlah kenyataan. Ya kan namanya persepsi. Jadi dalam mulai kenyataan ini itu tergantung persepsi masing-masing. Juga apa namanya keyakinan itu adalah semua itu niatnya adalah baik. Niatnya adalah baik. Semua tindakan itu didorong oleh niat baik. Repot nah. Berarti gak ada orang jahat. Yang orang mau berzina, yang mau jadi PSK itu niatnya baik apa untuk menafkahi keluarganya. Niatnya baik. Apa harus kita hargai. Padahal kita punya mandumatul qiyam sendiri, ada pola sendiri yaitu Islam. Di situ kita mengukur yang itu adalah turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang menjadi ukuran kita. Ya, bukan NLP, bukan ilmu, tapi hanya teknik pragmatis yang mengandalkan manfaat dan khasiat tanpa memperhatikan tafsiran di balik semua itu ya. Pokoknya kan bermanfaat Ustaz. Nggak usah dibahas, pokoknya manfaat. Ini kita coba, ini sekali coba, ini manfaat ya baik. Ini berarti baik. Tanpa dipelajari apa ini, dari mana akarnya, dari mana digali lagi sebab akibatnya. Oh, itu nggak penting, yang penting manfaat. Nah, dasarnya apa? Ya percobaan 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang mana untuk mencapai percobaan itu kan bukan sembarangan seperti tadi namanya pabrik obat, buat obat radang telinga yang diminum tadi kan itu sudah riset percobaan mencari orang sakit radang telinga, coba itu semua keluar duit semua. Riset itu terus. Ini kok malah nggak pakai copot sana copot sini, kopas sana kopas sini, coba oh bagus berarti bagus. Makanya tidak didasarkan riset ilmiah, ya mencampurkan dari sana sini apa ilmu manajemen, ilmu linguistik, psikologi, filsafat, kebatinan dicampur, ya dicampur. Yang hak dicampur dengan yang batil. Nah, ini ada namanya Ted James, salah satu apa? Kenapa? Oh, antum udah ngantuk. Itu rahasia masa depan. Ya adanya membentuk cerpen cerita ya, novel gitu ya, namanya tokohnya namanya Mylon apa nggak tahu ya, mendapatkan bisikan dari penyihir dari dalam dirinya, isinya isyarat pengetahuan gnotis, yaitu dari dalam diri sendiri. Ya, hikmah itu ada dalam diri sendiri, kamu cari dalam sendiri, jangan cari di agama. Hikmah itu ada dalam dirimu sendiri, tugasmu untuk menemukan hikmah itu ya. Mengajarkan filsafat, menuhankan kesadaran, aku mengontrol pikiran dan hasil perbuatanku. Tadi pikiran, semua berawal dari pikiran. Dengan makna tadi ya, dengan makna batil tadi ya. Kemudian apa? Mengajarkan meraih keinginan dari alam. Engkau harus detil, karena alam memberikan apa yang kau inginkan. Nah, seperti itu, begitu nasihatnya tukang sihir tadi pada Mylon. Dari mana asal? Dari kebatinan tadi. Itu tidak bisa dipisahkan ya ikhwah. Tidak bisa dipisahkan. Daripada kita ngambil semua dengan risiko ada kotorannya, kita cari yang betul-betul roti yang nggak ada isi kotorannya, itu lebih selamat. Dan ada
Ada, bukan nggak ada. Ada. Ya, engkau harus detil karena alam memberikan apa yang kau inginkan. Inilah cara kerja alam. Alam adalah akal murni. Kemudian diislamkan. Kalau berdoa harus detil. Dasarnya dari mana? Quran. Enggak, ini menurut teori ilmiah. Ilmiah dari mana? Dari siapa? Dari filsafat timur, India dan sebagainya. Pikiran berpengaruh ke alam semesta. Ini isinya novelnya Ted James tadi itu dari NLP ya. Ini filsafat dalam NLP tidak terlalu nampak pada level bawah dan pada sebagian tekniknya, karena memang tekniknya murni teknik ilmiah dari psikologi dan psikoterapi. Maka ada yang heran ketika ada ulama atau pakar yang memperingatkan tentang bahaya NLP. Masa sih, bahkan cuma gini-gini, kan itu kan teknik psikologi. Mereka nggak tahu hakikatnya. NLP meyakini definisi awal alam bawah sadar tanpa batas. Inilah mencampur dengan kebatinan.